apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi di sini jelas dikatakan Allah tidak mencobai siapapun. Kemudian siapa yang mencobai manusia? Dikatakan di ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi siapa yang mencobai manusia? Yang mencobai itu adalah keinginannya sendiri. Ketika manusia terpikat oleh keinginannya, maka dia akan dicobai. Sampai dikatakan melahirkan maut. Jadi sekali lagi kita perlu mengingatkan, biarlah keinginan kita sebagai manusia itu sesuai atau kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Karena di sini dikatakan dengan jelas Allah itu tidak mencobai, tetapi keinginan manusia tersebut yang mencobai, yang membuat dia terpikat sampai melahirkan maut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu tidak dapat dicobai yang jahat, dan Allah tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ini dikatakan di sini, keinginan kita sebagai manusia itu yang menyeret kita dalam berbagai pencobaan. Dikatakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi semakin lama, semakin tua dunia, kalau kita melihat ya, seringkali pencobaan-pencobaan yang dialami manusia lain itu karena keinginan manusia lainnya, yang menyeret orang-orang itu dalam pencobaan. Banyak orang yang terjerat hutang karena mau membiayai saudaranya. Ada orang yang terjerat hutang karena orang tuanya sakit. Itu sebenarnya keinginan manusiawi untuk menyelamatkan ya orang tuanya. Tetapi itu seringkali menjadi pencobaan. Ada yang mata suka belanja. Ini beda lagi ya. Belanja kebutuhan pokok karena susu habis, beras habis. Itu lain cerita ya. Tetapi kadang-kadang karena ingin memuaskan mata, pengen seperti temennya, sehingga membeli barang-barang yang dia tidak mampu, yang kita sering lihat beritanya banyak. Keinginan-keinginan manusia itu yang menyeret. Dan seringkali kalau kita ya berada di sebuah keluarga yang ada keluarganya yang bersifat seperti itu menyusahkan keluarga lain. Yang bahkan yang bunuh diri pun bukan dia, tetapi orang tuanya, karena tidak tahan dengan kesusahan yang ditimbulkan anaknya. Dan atau masih banyak cerita lain. Ini 2000 tahun yang lalu dikatakan keinginannya sendiri. Tetapi setelah dunia berkembang, kita lihat penderitaan yang dialami itu tidak hanya karena keinginannya sendiri, tetapi karena keinginan orang lain yang berimbas kepada manusia itu, yang menyebabkan dia dicobai. Amin ya. Kiranya kita bisa menjadi solusi ya, untuk bisa memberi pengertian pada orang-orang seperti ini. Karena apa? Keinginan mereka menimbulkan maut atau melahirkan maut. Dikatakan di ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Amin ya. Jadi di sini dikatakan, setiap anugerah yang sempurna, setiap pemberian yang baik. Ulang lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Dari atas, kita harus tahu itu. Kalau datangnya dari Lucifer atau dunia, pasti ada yang merugikan. Tetapi kalau pemberian itu baik dan sempurna, itu hikmat dari atas, pemberian dari atas, pemberian dari Allah kita.
Kita harus ingat itu. Cek apabila kita mendapatkan sesuatu. Apakah baik? Apakah sempurna? Kalau tidak, itu berarti bukan dari Allah. Tetapi kalau baik, kalau sempurna, itu dari Allah. Jangan sampai kita terseret keinginan Lucifer atau keinginan dunia yang membuat kita dicobai. Pilih pemberian yang baik dan sempurna. Karena apa? Karena itu dari atas. Amin ya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Amin ya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Pemberian yang baik, pemberian yang sempurna itu diturunkan dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi itu kalau dari Bapa itu tidak ada pertukaran. Tidak ada anak yang dikorbankan. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada pertukaran. Karena apa? Dari Bapa